Kang Jack bentar. Itu bisa yang dari UPI mau lihat demonya boleh. Di sini aja ada kursi, boleh duduk nanti. Bim lighting siapa? Ijal siapa? Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran desain multimedia interaktif ya. Baik, ini pekan kurang lebih ketiga atau keempat ya. Nah, kurang lebih ini kita akan belajar mengenai konsep ataupun topik ya. Kemudian nanti ada storyboard dan nanti satu lagi itu ada navigasi ya. Nah, di minggu ini targetnya nanti kalian akan sudah mulai masuk ke konsep ya. Konsep kalian sendiri, kemudian storyboard nanti kalian bikin sendiri, termasuk nanti navigasi. Navigasi yang nanti akan kalian buat itu sesuai dengan konsep yang kalian sudah rencanakan dari awal ya. Baik, yang baru bergabung silahkan untuk mengisi link absensinya terlebih dahulu. Bapak sering mengingatkan dan tidak bosan untuk mengingatkan setiap pembelajaran harus mengisi link absensi ya, karena itu nanti akan di kolektif secara keseluruhan di kurikulum ya. Bagaimana nih kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, Bapak lihat dulu di roommatenya di sini ada 60 orang, berarti sekitar 2 kelas ya. Satu kelas lagi Bapak tunggu, silahkan. Temennya yang masih belum gabung di meet-nya boleh di grup ya sama KM-nya untuk diingatkan segera bergabung di room meet DMI ya, Desain Multimedia Interaktif kelas 12. Ya, kemarin kita sudah membahas contoh media interaktif ya. Contohnya ada yang tentang cuaca, kemudian ada yang tentang olahraga, kemudian ada yang Bapak contohkan tentang command centernya Jawa Barat ya. Nah, dari setiap konten tersebut nanti memiliki ciri khas masing-masing ya. Ciri khasnya mungkin dari sisi tampilan visualnya, dari sisi warna, dari sisi musik mungkin ya. Kemudian dari button, dari ilustrasi juga memiliki yang khas. Makanya dari itu nanti kalian juga ketika mencari konten itu sesuaikan ya, dari warna, komposisi, dari teks, dari tipografi, dari jenis animasinya mau seperti apa gitu ya. Kalian juga harus coba menyesuaikan ya. Oke, di sini ada 61 ya, jangan lupa absensi dulu anak-anakku. Kemudian kita akan coba ke topik ya. Sebelum topik kita tema untuk kelas 3, tema 1 itu adalah sejarah pandemi di Indonesia. Sejarah pandemi itu nanti kan banyak tuh, luas ya. Nah, dari yang luas itu nanti kalian bisa memilih beberapa topik yang menurut kalian menarik, menurut kalian unik untuk dibahas, dibuat detail interaktifnya ya. Topiknya seperti apa Pak? Nah, kalau pandemi kan tuh luas tuh. Berarti kan pandemi itu bisa penyakit yang diakibatkan oleh bakteri ya, oleh kuman atau oleh virus, oleh penyakit apapun itu ya. Tetapi nanti kalian bisa fokus ke salah satu topiknya. Misalkan yang sedang happening sekarang itu untuk pola kesehatan yang new normal itu kita harus menggunakan masker. Nah, dari topik masker itu, dari satu topik masker itu nanti kalian bisa lebih detail lagi. Pertama, mulai dari
sejarah masker itu seperti apa sih? Sejarahnya seperti apa? Kemudian nanti ada fungsi masker itu ketika digunakan oleh seorang dokter atau seorang pasien itu fungsinya untuk apa? Kemudian nanti masker itu manfaatnya untuk apa? Ya, jadi kalian nanti bisa menuangkan di dalamnya ada satu topik tentang masker misalkan. Satu topik aja itu boleh ya. Jadi nanti satu orang berbeda sama topiknya tetapi nanti objek yang berbeda itu nggak apa-apa ya. Kemudian nanti tentang masker pun nanti ada bahannya ya, jenis-jenis bahan masker itu yang dipakai apa sih? Berapa lapis gitu ya. Kemudian bahan kainnya jenis kain apa? Dilapisi apakah memang menggunakan kulit, kasa, katun ataupun yang lainnya. Itu nanti kalian cari dulu, riset dulu tentang satu topik tersebut ya, tentang masker. Kemudian nanti ada jenisnya, apakah jenis masker itu digunakan untuk medis atau non medis ya. Jadi nanti kalian bisa buat secara flow chart-nya ya. Kemudian nanti berpengaruh ke harga gitu ya. Harga masker itu untuk sekarang itu pasti akan bervariatif sekali, mulai dari yang murah, mahal sampai ke yang beragam ya. Nah, untuk itu kalian nanti akan Bapak perlihatkan di papan tulis. Bapak akan sedikit membuat konsep tentang topik yang nanti kalian boleh pilih ya. Kemudian untuk berikutnya Bapak akan mencoba ya sudah 66 orang. Bapak akan coba membuatkan konsepnya atau topik-topiknya mulai dari tentang temanya dulu ya. Oke. Tema 1 DMI itu adalah sejarah pandemi di Indonesia ya. Kalian boleh perhatikan dulu di papan tulisnya ada sejarah DMI di Indonesia. Nah, sejarah pandemi ini kalian nanti di bagian topiknya itu nanti berbagai macam ya. Apakah sejarah dari pertama ya atau mungkin poin 1 itu dari tahun ya. Dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa? Ada pandemi apa sih? Apakah kusta, apakah hepatitis atau apa gitu ya. Nanti kalian searching dulu ya. Kemudian yang kedua, apakah nanti sejarahnya itu misalkan sejarah tadi yang Bapak bahas ya, sejarah tentang masker ya. Sejarah tentang masker. Kemudian nanti ada sejarah tentang hand sanitizer misalkan ya, sejarah tentang hand sanitizer. Kemudian nanti ada sejarah juga tentang ini topik ya, nah ini tema besarnya ini. Kemudian topiknya nanti kalian bisa beragam ya, sejarah tentang hand sanitizer, kemudian sejarah tentang virus itu sendiri misalkan ya. Kemudian nanti sejarah tentang sarung tangan nih. Sarung tangan pun nanti ada sejarahnya. Nah, nanti kalian yang harus melakukan pencarian informasi itu di sini ya. Kalian harus senantiasa mencoba cari informasi yang detail mengenai masker ya. Berarti di sini harus kalian mengadakan pencarian data ya, data dan faktanya ya. Kalian bisa menggunakan platform yang sudah ada ya, mesin browser mbah Google atau misalkan Internet Explorer atau apa gitu ya, atau Wikipedia. Jadi portal-portal yang sudah familiar kalian gunakan ya, seperti Wikipedia atau misalkan nanti ada Nusa Edu
Pokoknya informasi yang kalian butuhkan di topik ini ya. Untuk topik yang ini kalian boleh screenshot atau nanti boleh di apa namanya, kalian boleh nanti lihat lagi di YouTube ya. Karena nanti catatannya nanti akan Bapak ganti dengan navigasi dan konsep berikutnya ya. Jadi topiknya itu nanti kalian boleh pilih topik tentang masker atau sejarah tahun kejadiannya ya, kejadian pandeminya, atau misalkan tentang hand sanitizer-nya saja juga boleh. Misalkan hand sanitizer itu fungsinya seperti apa, jenisnya seperti apa, bahan-bahannya apa saja, itu juga kalian bisa ya. Berikutnya adalah topik tentang virus ya. Oh, kenapa sih ada virus di muka bumi ini? Tahun berapa mulai ditemukannya? Jenisnya seperti apa? Kemudian apa? Keganasannya atau bukan manfaatnya, tapi jenisnya itu mungkin seperti apa ya? Tingkat merusaknya ya, seperti apa? Apakah yang sedang atau tinggi atau seperti apa? Ya. Kemudian tentang sarung tangan, kenapa sih mulai sarung tangan itu tahun berapa misalkan? Kemudian jenisnya dari kain apa? Fungsi dan manfaatnya apa sih? Manfaat dan fungsi sarung tangan itu seperti apa? Ya. Hal lainnya mungkin nanti tentang kesehatan, tentang olahraga, itu juga sejarah tentang misalkan flu atau sejarah tentang menjaga kesehatan yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, bisa kalian lihat kan dengan di kala pandemi ini. Jadi itu kaitannya, topiknya bisa sangat luas, yang penting masih ada dalam satu tema ya, sejarah pandemi di Indonesia ini. Jadi setelah kalian sudah tahu temanya, sejarah pandemi di Indonesia, baru nanti ke topik ya. Topiknya ini kalian bisa tentang tahunnya, atau tentang satu topik masker saja boleh, atau tentang hand sanitizer itu seperti apa boleh. Ini nanti hubungannya dengan fisika dan kimia ya. Kemudian tentang virus, tentang sarung tangan, tentang flu, dan tentang kesehatan ya. Itu boleh kalian jadikan topik di desain multimedia interaktif kalian ya. Nah, jadi kalau sudah menentukan topiknya apa, baru nanti kalian akan diwajibkan mencari data dulu ya. Kalian harus research ya. Kalian harus melakukan research atau sedikit penelitian, analisis mengenai topik yang nanti akan kalian buat ya. Baik, Bapak mau open pertanyaan dulu, silahkan. Mau langsung open mic silahkan, atau mau di live chatnya Meet boleh. Sebelum nanti Bapak lanjut ke bahasan berikutnya ya. Ya, silahkan. Baik, sambil nunggu yang bertanya, bisa ke kamera 2 lagi, Ardi silakan, operator. Nah, ini kan sudah Bapak coret-coret ya, tapi yang pertama intinya adalah kalian sudah tahu temanya. Tema satunya itu sejarah pandemi di Indonesia, itu tema besarnya. Untuk topik, kalian sangat dibebaskan ya. Kalian bebas memilih salah satu topiknya, misalkan tahun kejadiannya dari kapan sampai kapan. Pandeminya apa sih? Karena tidak hanya corona ya di Indonesia maupun di dunia ya. Boleh. Silakan untuk yang bertanya nih, Bapak bacakan. Ya, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari
Khaida dan Muhammad Zarfan ya. Ya, dari Khaida dulu. Pak, izin bertanya. Jadi kalau kita sudah menentukan tema, kita cukup bikin satu topik saja. Ya. Untuk pertanyaan pertama dari Khaida ya. Ya, betul. Jadi hanya satu topik saja, ya. Jadi si topik itu harus dalam satu tema besar. Tema besarnya tadi sejarah pandemi di Indonesia. Topiknya hanya satu saja, betul, ya. Untuk topik kalian itu nanti harus tentukan dulu topiknya apa, konsepnya mau seperti apa, baru nanti buat navigasinya. Nanti Bapak contohkan navigasinya di sini ya. Kemungkinan besok dengan Pak Jakarya kita akan menerima laporan dari kalian masing-masing ya. Laporannya berupa konsep saja dulu seperti apa, nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus berapa persennya. Untuk yang kedua, Pak izin bertanya. Jadi kalau kita sudah menentukan tema, oh iya deh. Muhammad Zarfan, Pak izin bertanya, kalau tugas ini yang dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Perancis? Nah, untuk bahasa Perancisnya kalian bisa pakai subtitle atau misalkan pakai pilihan bahasa Perancis, tetapi bisa juga closing, ya. Jadi bagian mana bahasa Perancisnya kalian mau bisa integrasikan di media interaktif kalian, boleh, ya. Jadi kalian boleh untuk media untuk bahasa Perancis, ya, untuk pembahasan bahasa Perancisnya bisa misalkan di opening atau di closing atau di buttonnya ada pakai bahasa Perancis boleh, atau misalkan perkenalan kalian di profil kalian menggunakan pengenalan menggunakan bahasa Perancis sederhana boleh ya. Karena kalau dijadikan core untuk bahasa Perancis semua topiknya agak sulit juga. Jadi temanya tadi sudah Bapak lihatkan ya. Temanya sejarah pandemi Indonesia. Topiknya bisa lebih detail atau salah satu bagian dari tema besar. Nah, untuk bahasa Perancisnya itu nanti di opening atau di closing atau di salah satu bagian media interaktif kalian ya. Jadi tidak harus full menggunakan bahasa Perancis. Bagaimana kalau full menggunakan bahasa Perancis? Boleh ya. Selama itu tidak menyulitkan kalian. Jadi digunakan konsep, buat storyboard dan navigasinya. Ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Silahkan. Nasya Jen Fadilah. Pak mau tanya, harus ada bahasa Perancisnya, apa nggak pakai juga nggak apa-apa? Harus ada ya. Meskipun hanya beberapa scene atau beberapa bagian ya. Yang tadi Bapak sebutkan itu boleh di opening, boleh di closing, boleh di tengah-tengah, atau misalkan boleh nanti ada subtitle, atau di pengenalan profil kalian menggunakan bahasa Perancis juga boleh. Jadi bahasa Perancisnya harus ada ya. Jadi jawaban untuk Nasya ya, silakan nanti sisipkan saja di bahasa Perancisnya di bagian mana yang kalian sangat memungkinkan untuk bisa masuk ya. Ya, jadi nanti sudah cukup 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan dulu, Bapak akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, untuk besok kemungkinan nanti kalian yang harus presentasi per orang ya. Presentasinya hanya memperlihatkan atau membacakan konsep yang akan kalian buat atau topik yang akan kalian pilih. Yang berikutnya yang kalian harus persiapkan adalah pertama, konsep tadi sudah ya, menentukan topik. Yang kedua, kalian harus membuat storyboard ya. Kalian harus membuat storyboard. Storyboard itu nanti seperti apa? Nanti ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama nanti ada
opening ya. Openingnya mau seperti apa. Kemudian nanti ada bagian konten atau isi. Setelah konten atau isi nanti karena Anda sudah closing. Penutupannya seperti apa? Ya. Nah, di konten ini nanti yang akan membahas tentang topik itu sendiri, ya. Topiknya misalkan tentang apa tadi? Masker. Nah, kalau sudah menentukan temanya, topik sudah ditentukan tentang masker, kalian harus mencari tadi data-datanya, ya. Pengertian, sejarah, jenis, manfaat, fungsi, bahan, harga, ya. Jadi nanti kalian harus betul-betul secara detail membahas. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebagai button. Apa itu button? Tombol, ya. Jadi kalian akan membahas tentang satu topik. Topiknya tentang masker. Pengertian masker itu awal mulanya dari bahasa apa sih? Ya, apakah dari bahasa Inggris? Apakah dari bahasa Latin? Atau dari Jerman? Dari mana ya? Kemudian pengertiannya kalian sebutin dulu. Masker itu secara keilmuan akademisnya apa sih? Ya. Kemudian sejarahnya. Pertama kali orang menggunakan sejarah itu tahun berapa? Siapa? Bahannya dari apa? Ya sama seperti pakaian ya, ada pakaian, ada baju, ada sepatu, pasti mereka punya sejarah masing-masing. Nah, jadi nanti pengertiannya tentang apa, sejarahnya tahun berapa, siapa yang membuat, dari apa bahannya, kemudian nanti baru ke jenis. Nah, nanti ada A, B, C, D, E misalkan ya. Nah, A, B, C, D, E itu nanti kaitannya dengan button, sub-button ya. Jadi ada button utama yaitu tentang masker, ada ini sub-button, ada sub-button lagi yang lainnya. Nah, manfaatnya masker itu bagi dokter misalkan, untuk apa ya? Kemudian bagi pasien itu untuk apa? Nah, sekarang kita sebagai masyarakat yang dilanda tentang corona ini, manfaat masker itu untuk apa? Kalian boleh sampaikan nanti di desain interaktif kalian, ya. Jadi kalian harus betul-betul melakukan research yang terperinci, ya, karena itu akan digunakan oleh orang lain, ya, tidak hanya untuk dinilai sebatas pembelajaran DNI saja, tetapi nanti bisa dipublish sama kita, orang lain nanti bisa memanfaatkan karya interaktif kalian. Makanya nanti dalam researchnya itu memang harus berdasarkan data dan fakta ya. Kemudian nanti ada manfaat. Manfaatnya untuk apa? Fungsi. Apa beda fungsi dan manfaat? Nanti kalian bisa lebih detail ya. Cari saja literatur yang memudahkan kalian untuk menggali lebih jauh tentang topik yang akan kalian pilih ya. Bahan. Pertama kalinya dibuatnya dari pakai apakah pakai kulit, apakah pakai bahan kainnya tuh kain katun, kain kasa, apakah kain sutra ya. Kemudian nanti harga. Nah, juga ada harga-harga yang untuk sekarang tuh makanya masker itu sudah menjadi fashion. Nah, kalau sudah berbicara fashion, orang tuh pasti ingin kelihatan modis, ingin kelihatan bagus, ingin kelihatan ini, makanya nanti harganya bisa berlipat-lipat ya. Nah, dari opening tadi sudah, kemudian konten dan isi, ada harga dan closing. Nanti di closing itu nanti kalian juga masukkan profil ya. Profil siapa? Profil pembuat ya, atau identitas kalian, karena ini akan jadi portofolio kalian ya. Ada nama, ada kelas, ada hobi mungkin ya nanti, atau passion, ada foto atau video kalian nanti ya.
ya. Jadi ada foto atau video kalian, ya. Nah, di sini kalian boleh menyisipkan bahasa Perancisnya. Jadi memang bahasa Perancisnya harus ada, ya. Jadi harus ada nih bahasa Perancisnya karena kita penilaiannya berdasarkan tematik tadi. Jadi bahasa Perancisnya pun harus muncul, ya. Tadi pertama storyboard, ya pertama tadi konsep. Sudah konsep itu harus ada storyboard, ya. Storyboard, kemudian nanti di storyboard ini harus ada opening, ya. Bapak garis bawahi harus ada opening. Kemudian nanti harus ada konten atau isi. Konten atau isinya itu apa? Yaitu topik yang kalian pilih. Itu harus detail. Topik sama pengertian, sejarah, jenis, manfaat, fungsi, bahan, harga. Pak, kita boleh menambahkan yang lainnya, kalian boleh. Yang belum Bapak sebutkan tadi boleh, ya. Kalau misalkan Pak, saya bukan tentang masker, tapi tadi tentang virus misalkan. Ya udah, di sini diganti dengan virus. Ya, kerangkanya sama seperti ini semua. Nah, kalau topiknya tentang virus, berarti pengertiannya pun adalah pengertian tentang virus. Sejarahnya yaitu tentang virus juga. Jenis sama, jenis-jenis virus seperti apa? Ada yang mematikan atau tidak? Manfaatnya virus, ada manfaatnya atau tidak? Nah, kalian juga harus lakukan riset tersendiri ya. Nanti ada fungsi atau bahan itu nanti molekul apa atau struktur ya. Kalau nggak bahan, struktur. Nah, mungkin nanti di sini nggak akan ada harga nih. Ya. Pak, gimana kalau saya membahas tentang sarung tangan? Boleh. Nanti tinggal diganti saja topiknya. Tetap kerangkanya harus ada opening, konten atau isi, closing ya, profil ini harus ada. Ini kerangka yang standar. Jadi kalian harus buat media interaktif kalian itu harus terisi. Ya, terisi atau berisi ini semua ya, mulai dari buttonnya, sub buttonnya ya. Bapak rasa sudah cukup jelas, Bapak menjelaskan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom chat di Google Meet-nya. Ya. Nanti akan coba Bapak jawab dan menjelaskan. Pak, tugasnya apa setelah ini? Tugasnya setelah ini kalian harus menentukan topik ya. Kalian harus menentukan topik ya. Tentukan hari ini masih ada waktu sampai jam 11.30 ya. Sampai jam 11.30 kalian tentukan topiknya masing-masing. Pak, gimana kalau saya dengan yang lainnya sama? Ajukan saja dulu ya. Misalkan tadi Nasya sama Jarvan, oh sama tentang masker misalkan. Ajukan saja dulu ya. Ya, untuk pengalaman nih sedikit berbagi pengalaman sama kakak kelas yang sudah pernah membuat media interaktif ya. Itu terakhir kita membuat games interaktif ya. Gamesnya tapi games edukasi. Jadi misalkan nih pengenalan atau kamus tentang hewan ya. Ada dulu MM1 dia Rega dan teman-teman dia membuat kamus tentang hewan. Hewan air, hewan darat, hewan udara. Nah dia nanti ada penjelasannya ya. Yang di darat apa saja, yang di laut apa saja seperti itu. Ada juga yang membuat game edukasi lainnya. Misalkan mencari jejak gitu ya. Atau seperti games yang sederhana Flappy gitu ya. Flappy Bird. Atau seperti Mario Bros. Nah tetapi tetap harus memiliki nilai edukasinya. Untuk uji kompetensi DNI tidak termasuk, bukan tidak termasuk tetapi karena skema SKKNI-nya tuh masih berada di kompetensi desain grafis, fotografi, video dan audio. Jadi untuk interaktif memang harus ada skema khusus yang menguji tentang pembuatan desain multimedia interaktif gitu ya. Oh ya, ada pertanyaan juga ini. Pak izin bertanya lagi. Kalau semisalnya topiknya secara tidak sengaja sama itu bagaimana? Diajukan saja dulu ya.
Nanti kita cari pembedanya di mana. Maksudnya gini, misalkan ada 2 orang yang temanya sama, nggak apa-apa. Ajukan saja dulu, nanti kita akan membimbing. Oh boleh, kamu temanya topiknya sama, tapi garis bawahi tentang ini nih. Dari sisi bagian mananya nih, ya. Nah kemudian kalau misalkan ada yang satunya lagi, kita akan bimbing juga, kita arahkan ke bagian yang mananya gitu, ya. Gak apa-apa, diajukan saja dulu. Yang kedua nih, Pak, saya izin bertanya dari Mujahidah. Untuk storyboard manual atau digital? Untuk storyboard silahkan, kalau yang senang manual boleh pakai manual, ya. Cukup nanti difotokan, kirim ke classroom, ya. Itu kalau bisa besok sudah ada, ya. Minimal tadi topiknya dulu, ya. Kalau untuk storyboard, ya konsep tema tadi sudah, topik ya. Jadi temanya tadi sejarah pandemi di Indonesia. Topiknya nanti kalian boleh tentukan sendiri. Nah untuk storyboard berlanjut ya setelah topik. Mungkin nanti Bapak dengan Pak Jakaria akan menyampaikan lagi seperti apa teknisnya. Nah setelah minggu pertemuan kali ini, kemungkinan kedepannya kita akan lebih intens ke guru masing-masing. Karena di sini Bapak memegang 2 kelas ya, MM1 dan 2. Kemudian Pak Jakaria MM3. Jadi nanti kita fokus ke pembimbingan ya. Pembimbingan karya yang akan kalian buat berdasarkan tema dan topik yang kalian pilih. Nah, jadi kalau yang mau manual boleh, kalau yang mau digital juga boleh. Ya. Silakan kalau misalkan mau membuat digital atau manual. Tapi untuk hari besok itu harus ada minimal topik harus sudah siap. Jadi nanti besok kita akan bertatap muka di classroom. Bapak akan tanya satu-satu ya. Gita misalkan nanti tentang apa ya. Lutfi topiknya tentang apa ya. Muhammad siapa tuh, Dava ya atau siapa ya. Nanti semua kita akan himpun informasinya ya. Karena untuk tahap awal kita butuh penghimpunan data apa yang akan kalian buat topiknya. Baru setelah topiknya ditentukan, di ACC sama kita, baru ke storyboard ya. Sudah storyboard ya. Untuk storyboard nanti lanjut ke proses pembuatan dan navigasi. Navigasi tadi yang sudah Bapak sampaikan ya. Ada button, ada button utama atau ya button main button, ada sub button, ada main ya. Baik adik-adikku sekalian ya, anak-anakku sekalian 12 MM1, 2 dan 3. Dengan keterbatasan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan penjelasan ini kalian bisa tangkap sepenuhnya. Kalaupun ada yang kurang mengerti, ada yang terlambat masuk, ada yang terlambat menyimak, bisa nanti diputar ulang di channel SMK 3 ya. Sebagai penutup, terima kasih atas segala perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Kemudian nanti kalian jangan lupa untuk berkomunikasi selalu ya dengan Bapak, dengan Pak Jakaria, dengan wali kelas. Karena tugas ini harus sampai selesai di pertengahan September ya Pak Jakaria ya. Ya pertengahan September. Jadi 1 bulan 2 mingguan lagi lah ya, 1 bulan setengah. Baik anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan, tetap jaga kebugaran. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.